Shalom, selamat pagi yang berada di Indonesia, dan juga selamat siang, sore, dan malam untuk partisipan yang di belahan dunia lainnya. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul via Zoom Meeting untuk mengikuti program acara dari God's Word Messenger by Oral Channel, yang saat ini akan membahas tentang barisan pelangi LGBTQ+. Dan sebagai informasi, program ini di-record dan akan di-upload ke YouTube Oral Channel setelah program ini selesai untuk kita dapat men-share kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pekabaran ini. Dan judul dari pembahasan kita pada pagi hari ini, sekali lagi, yaitu Barisan Pelangi LGBTQ+, Part 1, yang akan dibawakan oleh Insinyur Nancy Rompas dan juga Dr. Irwan M. Biomet. Dan sebelum masuk ke program acara, izinkan saya menginformasikan mengenai peraturan webinar. Baik, kepada seluruh partisipan kami mengharapkan untuk mikrofon di-mute saat acara berlangsung, dan jika memiliki pertanyaan, untuk mengklik raise hand atau dapat memberikan pernyataannya di chat room Zoom ini. Dan yang ketiga, hindari pertanyaan di luar topik. Dan yang keempat adalah mohon dilarang menghina grup atau orang lain. Dan yang terakhir, mohon seluruh partisipan, khususnya di Zoom, untuk menggunakan nama asli. Baik, selanjutnya untuk membuka program webinar rohani kita saat ini, marilah kita mengundang Roh Kudus serta tuntunan Tuhan dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Sister Elizabeth Sigarlati. Kami persilakan. Baik, mari umat-umat Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Allah penyedia kami, Jehovah Jireh. Terima kasih untuk hari pertama minggu ini. Tuhan beri kesempatan bagi kami semua untuk boleh melayani Tuhan. Boleh hadir dalam Zoom meeting Oral Channel. Lewat konten God Words Messenger. Ada pesan Tuhan yang ingin engkau sampaikan melalui Oral Channel pagi ini yang sangat-sangat penting. Mengingat dunia yang bergerak begitu cepat. Menunjukkan kepada kami semua Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Sebagai media Oral Channel yang selalu berkomitmen untuk menjadi penyampai Tuhan. Acara kami pagi ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Semua tim Oral Channel yang akan melayani hari ini. Khususnya hamba berdoa khusus buat narasumber kami. Insinyur Nancy Rompas bersama Dr. Irwan yang akan menjadi narasumber kami pagi ini. Semua yang akan disampaikan boleh kami terima, dan kami pun boleh menyampaikannya kepada siapa saja, terutama orang-orang terdekat kami, supaya lebih waspada dan menjadi perhatian kami. Kami pun berdoa untuk semua yang melayani, Pak Ludi sebagai MC, moderator Ibu Peggy Iskandar Wowon, dan semua tim co-host, juga operator yang bekerja di belakang layar, Grandmat dan Putra. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Beri kami jaringan yang stabil, juga device yang kami gunakan, handphone ataupun laptop. Semua partisipan yang sudah join, terima kasih Tuhan. Bahkan yang sementara join, kami mohon kiranya berkat dari surga boleh menjadi bagian kami sepanjang acara ini. Kami mau menyerahkan semua pelayanan dan sepanjang ibadah, bahkan penyampaian yang akan diberikan dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur selalu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Sister Elizabeth untuk doa buka program ini. Dan partisipan yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada firman kebenaran hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara atau narasumber kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biarlah kita mengenal lebih dekat mengenai dua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah biodata dari Dr. Irwan Biomet.
mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, pendidikan dokter ya tentunya, kemudian mengambil S2-nya di Fakultas Kedokteran Udayana Bali, dan menikah dengan Ibu Sri Endang Wilujeng, dikaruniakan satu orang anak bernama Naira Larasati, dan saat ini keluarga Dr. Irwan Biomed berdomisili di Gresik. Kemudian narasumber kita yang kedua ialah Insinyur Nancy Rompas. Pendidikannya adalah dari ITB Bandung, mengambil major Environmental Engineering. Dan yang kedua adalah di Pau, French, mengambil Logistic Marine Education. Dan saat ini beliau sedang mengambil master dalam bidang hukum. Menikah dengan Bapak Robert Rompas dan dikaruniai oleh dua orang anak, yaitu Mika yang saat ini berkuliah di Fakultas Kedokteran, dan juga Hana yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan pagi ini kita juga akan dipimpin oleh moderator kita, Sister Peggy Iskandar Bowor. Baik, untuk itu kami persilakan dua narasumber kita saat ini untuk membawakan firman. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Ludi Paat. Dan terima kasih Sister Elizabeth untuk doanya. Dan juga untuk semua tim Oral Channel di belakang layar. Dan tentunya Pak Alex ya, Pak Alex CBI. Terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ini adalah part 1 diulang kembali tahun lalu karena permintaan. Dan oleh sebab itu nanti akan bersambung ke part 2 dan berikutnya ya, yang mungkin lebih ke arah psikologi dan sebagainya. Nah, saya akan coba share screen. Semoga bisa, aduh maaf, share screen-nya harus mulai dari yang pertama pastinya. Ya, semoga bisa terlihat dengan jelas. Tapi sebelumnya, kembali saya ajak kita berdoa untuk menghadap yang mempunyai firman ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, kembali Tuhan tidak putus-putusnya kami datang kepadamu karena Engkaulah yang memiliki alam semesta, bahkan hidup kami, bahkan firman ini Tuhan, luas dalam, tidak terselami oleh pikiran manusia yang terbatas, tapi kami mohon kuasa roh-Mu Tuhan untuk memberikan kepada kami pemahaman dan juga pengertian, dan kami dapat diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Sembunyikanlah kami semua Tuhan pembicara ini ke balik salib-Mu yang penuh dengan kuasa agar Engkaulah yang ditinggikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Ini judulnya Barisan Pelangi ya. Nanti kenapa? Lalu kenapa dikasih nama ada Q plus-nya. Kalau dulu orang kenal LGBT saja ya. Sekarang ada plusnya itu. Bagaimana ceritanya? Nah, kita akan kemukakan dulu apa yang terjadi ya dunia ini. Dan sekarang di mana-mana, terutama di luar dari Indonesia, dan juga kalau di Indonesia ada ya di bagian timur atau di Bali gitu, kita mungkin ada melihat salah satu dari logo seperti ini di restroom ya. Jadi dulu kan yang pakai rok terus pakai celana beda lah ya, tapi sekarang ada restroom yang all gender restroom gitu kan. Jadi ada gender netral toilet dan sebagainya. Jadi inilah yang sudah merebak dan diterima di seluruh belahan bumi ini ya. Dan sebenarnya Juni itu mereka sebut sebagai bulan kebanggaan atau Pride Month untuk para kaum LGBT. Dan dari sejarahnya, kalau dari sejarah tentu saja ini ada yang lain, ada yang ini. Tapi kalau dari kamus
di awal 18, jadi dari tahun 1800-an, ada seorang Jerman lawyer dan juga penulis, dia mempublikasikan dengan berani bahwa dirinya gay. Jadi dari dulu itu agak kurang berani ya, tapi lalu dia mulai mencoba memberi label bahkan komunitasnya sendiri, ya, bahwa dia bilang bahwa seksual orientasi ini adalah sebuah hak yang di-establish by nature, jadi alamiah gitu. Jadi semua ini alamiah. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat. Lalu dia berevolusi ya, makanya kenapa ada plusnya? Karena LGBT akhirnya jadi tambah Q, tambah I, tambah A, 2S, AA, kuadrat segala macam. Jadi akhirnya seperti rumus ya, saudara. Karena memang banyak sekali yang akhirnya beramai-ramai mengidentifikasi dirinya itu, oh saya bukan yang ini, tapi saya yang itu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mereka, komunitas ini memberi bendera atau simbol warna-warni gitu, seperti pelangi, ya, rainbow. Sebab itu kalau pernikahan dan sebagainya, mereka kadang ada pastornya bahkan menggunakan syal warna-warni, pelangi dan sebagainya ya. Itu adalah simbol pride, kebanggaan mereka. Nah, dulu seperti itu, lalu berprogres pride flag-nya itu, benderanya bertambah-tambah warnanya. Nah, kalau kita tahu pelangi itu kan sebenarnya Meiji-ku Hibiniu ya. Tapi juga bergradasi. Bergradasi artinya mereka itu merasa bahwa oh saya bisa saja sekarang ini warnanya merah, tapi nanti saya bisa jadi pink loh gitu. Ya mungkin sekarang saya straight sebagai laki-laki, tapi bisa saya berubah menjadi menyukai juga laki-laki, atau bahkan saya nggak mau dipanggil he gitu. Saya bisa saja menjadi queer gitu kan, dan akhirnya dipanggil them, nggak mau dipanggil he misalnya, atau bahkan saya juga nggak mau dipanggil she. Jadi mereka bisa liquid, berubah sesuai dengan identitas yang mereka pilih dan tekuni ya, akhirnya mereka lakukan gitu, lakoni. Nah, oleh sebab itu akhirnya semua masing-masing kelompok komunitas ini memberi label atau kebanggaan dengan benderanya. Jadi seperti ini banyak sekali, ada hampir 20 lebih. Kenapa dikatakan 20 bukan 30, tapi karena yang di bawah ini rainbow tapi berbeda-beda. Mungkin kita tidak usah terlalu dalam, intinya ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa kita sudah dibanjiri dengan hal-hal seperti ini yang mengatakan identitas, bahwa seks tidak sama dengan gender, bahkan tidak sama dengan kecenderungan seksualitas. Jadi itu semua dulu kan seks sama dengan gender, ya sama dengan seks orientasi. Tapi sekarang bisa dicoret tidak sama dengan, karena bisa saja seks berbeda, tapi gender saya juga beda dan orientasi saya beda juga gitu. Jadi luar biasa dunia ini berkembang, dan inilah arti-arti secara ini ya. Ya kita mungkin orang tua sudah mulai apa maksudnya ini gitu, tapi orang-orang muda oh ya ini seperti ini seperti ini, mereka mengerti karena sekarang sudah dibanjiri dengan film-film dan juga pengetahuan promote mengenai hal-hal ini ya. Bahkan ada yang attracted ke dua gender sekaligus, ada juga mengganti gendernya time by time, waktu dengan cara make up-nya atau clothing choice-nya dan sebagainya. Ada yang mengatakan saya dua gender di dalam satu orang dan sebagainya. Jadi luar biasa ya saudara, bagaimana perkembangan ini. Oke, saya akan teruskan. Nanti kita bisa ke arah sini nanti. Nah, oleh sebab itu di dunia ini sejak tahun 2001 Belanda duluan ya yang sudah mensahkan pernikahan sesama jenis, akhirnya di 30 lebih ya, dari negara-negara telah mendirikan peraturan atau undang-undang yang mengizinkan pernikahan sesama jenis gitu, gay
dan lesbian untuk menikah, terutama di Eropa dan Amerika. Tapi tidak sampai situ saja. Nanti kita akan lihat. Ya. Jadi negara-negara ini, dan di situ ini baru data terakhir akhir tahun lalu ya, pastinya sudah berkembang sampai sekarang di tahun 2024 ini. Nah, Nederland dahulu ya setelah parlemennya mempaskan law di Desember, kemudian diikuti oleh negara-negara lain di Eropa, bahkan di South Africa ya, South Africa duluan, baru masuk lagi, tetap masih di Eropa, Amerika, ya, Portugal, Denmark, Brasil. Makanya pemain-pemain bola juga sekarang sudah ini ya dibanjiri dengan hal-hal ini. Lalu di Prancis, Uruguay, UK, saya tidak usah baca semua, kita bisa lihat sendiri. Lalu di United States 2015, ya, US Supreme Court sudah mulai memberikan garansi di 19 lebih ya, negara bagian, dan bahkan kalau ada yang tidak mau mendukung, menteri tidak mendukung pernikahan sama jenis, maka bisa malah mendapatkan denda ya, $1.000 ataupun dipenjara selama 180 hari. Nah, kita lihat lagi sampai ke Australia, Finland, Germany, dan di Asia Pasifik yang pertama masuk adalah Taiwan ya. Lalu di Costa Rica dan semuanya. Nah, ini saya sekilas saja untuk pengetahuan kita bahwa sudah ada sekitar 30-an dan progres di tempat-tempat yang lain, negara-negara lain yang tidak terdaftar di sana. Lalu yang tadi di 2015 itu kan same sex marriage itu menjadi legal di 19 state plus Colombia. Kita tahu ada sekitar 50 di Amerika state. Nah, di tahun 2022 ini Joe Biden sudah mengesahkan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis. Jadi untuk seluruh states ya. Dan Biden dilansir dari berita ini, saya sebutkan tempatnya untuk menjadi copyright ya, bahwa menyebutkan Undang-Undang Respect for Marriage Act itu sebagai kemenangan hak. Jadi undang-undang ini merayakan kemenangan hak. Jadi ini menjadi hak. Terus di negara lain seperti di UK katanya menjadi gay itu lebih mudah dibanding menjadi lesbian misalnya. Di Singapura lebih mudah menjadi lesbian daripada gay, gitu. Di San Paulo dan sebagainya. Lalu di Angola ya cerita dari suami saya ya, kalau di sana jangan bertanya atau jangan kasih tahu, nggak usah, nggak perlu. Jadi jangan tanya, kamu itu apa gitu, jangan. Jadi itu seperti mengganggu hak mereka. Nah, di Uganda sendiri sebenarnya mereka sangat ini ya menolak tentang LGBT. Jadi mereka bahkan membuat suatu peraturan tentang anti LGBT tahun 2023. Jadi ilegal homoseksual di Uganda dan menetapkan hingga 20 tahun penjara dan sebagainya. Jadi sangat tegas. Tapi Uganda malah mengalami kecaman. Ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini akhirnya sudah didukung secara dunia ya. Akhirnya ya ada ban untuk bisa ke US dan sebagainya. Lalu US government menyebutkan bahwa ini adalah pelanggaran yang tragis untuk hak asasi manusia secara universal dan sebagainya. Dan dianggap dari UN atau PBB bahwa law ini merusak gitu. Jadi yang anti LGBT malah dianggap merusak gitu ya. Dan dikritik ya oleh Emirat Union dan juga sebagai grup hak-hak asasi manusia di mana-mana. Tolak. Nah, oleh WHO dan PBB memang LGBT ini dianggap bukan penyimpangan identitas dan dianggap sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi, bahkan kalau kita seperti itu disebut diskriminasi. Jadi dilindungi oleh human right. Nah, sekarang kita lihat dulu dari segi pandangan medis yang akan diterangkan oleh Dr. Irwan. Silakan, Dok. Selamat pagi semua, saudara-saudari kasih yang
dalam Tuhan. Pandangan medis ini didasari dulu dengan firman Tuhan ya, karena kita ini sedang berada di dunia yang sudah akan membawa kita ke istilahnya masa di mana landasan-landasan yang kita percaya di dunia ini menjadi kabur. Sehingga kita perlu untuk mendasarinya berdasarkan firman. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi itu tegas ada dua jenis. Ya. Walaupun fakta yang tadi sudah dibacakan oleh Sis Nancy bahwa sekarang ditambahkan gender yang lain dan diakui begitu ya. Tetapi sebetulnya awalnya diciptakan dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi sebetulnya ada maksud untuk menciptakan laki-laki dan perempuan itu ada maksud. Ya, tujuan untuk beranak cucu, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat dari sisi medisnya apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Karena tadi dikatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lain, begitu ya. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, satu yang paling jelas itu adalah jenis kelamin, gitu ya. Ketika laki-laki mempunyai alat kelamin yang berbeda dengan alat kelamin seorang perempuan, gitu. Apa yang membuat itu berbeda? Apa yang membuat itu berbeda? Ya, bisa next. Apa yang bisa membuat itu berbeda? Nah, kalau kita lihat dari slide ini bahwa itu ada di bawah tulisan SRY gitu ya. Di bawah tulisan X ini SRY ya. Nah, itulah yang bisa membuat perbedaan itu. Awalnya semua itu ya cewek semua ya, XX. Tetapi begitu ada kromosom gen Y ya, itu membuat SRY itu teraktivasi. SRY itu adalah sex determining region Y gitu ya. SRY begitu itu aktif, yang tadinya istilahnya akan membentuk ovarium, dia akan menjadi testis, gitu ya. Testis kemudian penis, begitu ya. Jadi berubah. Nah, ketika SRY itu aktif, ya karena kromosom Y itu, sehingga hormon-hormon testosteron itu meningkat. Nah, ketika hormon testosteron itu meningkat, mengendalikan seseorang istilahnya ya, yang dari janin gitu ya, itu akan berkembang ke alat atau jenis atau alat kelamin cowok. Jadi kromosom Y itu membuat SRY itu aktif. Ketika SRY itu aktif, maka jadilah dia cowok, gitu ya. Jadi hanya dua jenis. Nah, kemudian hormon itu memang mempunyai pengaruh yang cukup besar, gitu ya. Jadi hormon itu diproduksi dari tubuh kita sendiri, satu dari otak hipotalamus itu merilis yang dinamakan gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH itu mengaktifkan LH-FSH, kemudian LH-FSH mengaktifkan testosteron dan bahkan estrogen, progesteron gitu. Ini ceritanya. Kalau laki dominan testosteron, kalau cewek atau perempuan itu dominannya estrogen, progesteron gitu. Next. Ya, ini
fungsi-fungsi dari hormon-hormon yang membedakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Estrogen itu sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Jadi berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Paling tinggi dalam tubuh wanita usia subur. Kemudian hormon ini menyebabkan perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder wanita. Jadi itu akan meningkat, cukup meningkat banyak ketika akil balik ya. Dan itu memegang peranan penting untuk tanda-tanda kelamin sekunder dari wanita itu sendiri. Seperti payudara, kemudian penebalan endometrium, begitu ya, pengaturan siklus haid, itu efek-efeknya. Dan pada saat menopause, estrogen mulai berkurang, turun drastis juga. Sehingga dapat menimbulkan banyak efek ya. Kita ketahui seperti hot flash, mood yang sering terganggu, berkeringat pada waktu tidur, kecemasan yang berlebihan. Itu salah satu efek yang diakibatkan oleh estrogen yang menurun pada seorang wanita. Next, ada hormon berikutnya, progesteron. Ya, progesteron ini hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan dan embriogenesis. Jadi progesteron juga berfungsi yang cukup penting ya dalam pengaruh mengatur siklus menstruasi. Ya, kemudian di dalam mempertahankan kehamilan dan bahkan perkembangan janin pada seorang wanita. Dan progesteron ini berperan besar pada perkembangan seorang janin. Pengaruh progesteron pada reproduksi diantaranya adalah mempertebal dinding endometrium ya setelah terjadi ovulasi, menghambat produksi LH agar korpus luteum mengalami degenerasi saat terjadi fertilisasi. Bahkan di sini dia dapat menghambat laktasi saat kehamilan. Jadi pada saat kehamilan air susu itu tidak keluar dulu begitu ya. Kemudian mempersiapkan endometrium pada saat implantasi sikut ya, mempersiapkan supaya endometrium itu bisa ditanam atau tertanam sikut itu atau pertemuan ovum dan sperma itu tertanam di endometrium. Jadi ini fungsi-fungsinya. Dan ini yang berperan penting pada seorang wanita. Ya. Kemudian ada hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Ya. Dia diproduksi oleh terutama testis dan indung telur atau ovarium. Ya. Jadi bukan berarti testosteron ini hanya dimiliki oleh seorang laki-laki, tetapi testosteron ini juga dimiliki oleh seorang wanita. Tetapi kadarnya sangat sedikit atau kecil, ya. Sehingga dia juga di sini dikatakan diproduksi oleh indung telur atau di sini ovarium, gitu ya. Sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis korteks kelenjar adrenal. Jadi ada satu kelenjar di atas ginjal kita yang dinamakan adrenal itu juga memproduksi hormon ini. Hormon ini merupakan hormon seks pria, ya utamanya. Karena dia merupakan steroid anabolik dalam artian begini. Otot pria itu cenderung lebih besar dari wanita. Kemudian struktur tulang pria itu cenderung lebih padat dan lebih besar daripada seorang wanita. Itu diakibatkan karena hormon ini. Ya, selain hormon growth hormone, tetapi dia juga dipengaruhi oleh testosteron, begitu ya. Yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Bisa balik sebentar. Ya, fungsinya antara lain untuk meningkatkan libido, energi, fungsi imun, pelindungan terhadap osteoporosis gitu ya. Secara rata-rata pria dewasa menghasilkan testosteron 20 kali lebih banyak daripada wanita dewasa. Itu yang tadi saya sebutkan, itulah yang menjadi pembeda. Jadi
pria itu menghasilkan testosteron yang jauh lebih besar, ya 20 kali lipat. Hormon ini juga berperan dalam bertambahnya hormon adrenalin yang menyebabkan ketertarikan atau kekaguman kepada lawan jenis. Jadi kalau pada wanita testosteron ini kecil karena itu hanya diperlukan untuk ketertarikan atau libido, begitu ya. Oke, next. Di slide berikut kita akan melihat bahwa sebetulnya kolesterol menjadi dasar atau sumber dari hormon-hormon ini. Ini perubahan-perubahannya saya tidak akan sebutkan, tetapi intinya ini bisa saling mempengaruhi hormon-hormon tadi dan sumbernya dari kolesterol, gitu ya. Next. Bisa di skip, saya akan oke, ini seks ya. Ini per definisi seks menurut WHO merupakan karakteristik biologis dan fisiologis laki-laki dan perempuan. Jadi seks itu merupakan karakter atau ciri biologis dan fisiologis ya seorang perempuan ataupun laki-laki seperti organ reproduksi, kromosom, hormon dan lain-lain. Nah, sedangkan gender per definisi, saya ambil dari kamus Webster, itu merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dinilai dari segi nilai dan tingkah laku. Jadi ada perbedaan antara seks dan gender. Ya, kalau seks itu karakter atau ciri-ciri biologis dan fisiologisnya, kalau gender sebetulnya lebih bagaimana nilai-nilai seorang laki-laki, nilai-nilai seorang perempuan. Ya, itulah bedanya. Dan ini nanti kalau ke depan itu yang membuat nanti ada perbedaan karena perubahan di gender ataupun perubahan di orientasi seksual. Berikut. Homoseksual, ya. Itu adalah per definisi rasa ketertarikan romantis atau seksual dan atau di sini dikatakan ya, dan atau itu bisa disertai ataupun enggak, salah satu juga boleh gitu ya. Rasa ketertarikan romantis dan atau seksual. Jadi rasa ketertarikan ini belum tentu langsung berlanjut kepada hal-hal atau hubungan seksual begitu ya. Tetapi sudah dimulai dengan rasa ketertarikan romantis. Nah, itu dikatakan begitu dan atau. Jadi bisa saja rasa ketertarikan itu sudah bisa dianggap gitu ya, tidak perlu harus sampai berhubungan seksual gitu ya. Atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Jadi jenis kelamin atau gender yang sama. Tadi kita sudah lihat dasar dari kita semua diciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi ini ada homoseksualitas yang mulai diakui oleh dunia, ya, karena ketertarikan ini terjadi pada individu yang berjenis kelamin atau gender yang sama, begitu ya. Nah, di sini kita lihat definisi dari orientasi seksual, ya. Orientasi seksual adalah istilah dan kategorisasi mengenai pola ketertarikan seksual kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender atau sesuai cocok ya fisiologis atau anatomis manusia, jenis kelamin yang sama atau gender atau bertentangan biologis anatomis manusia atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Jadi orientasi seksual ini per definisinya sudah mengakui adanya istilahnya kalau suka apa istilahnya suka sesama jenis, nah bisa saja gitu ya. Padahal sebetulnya kita tidak diciptakan untuk itu. Nah, yang berikut, fakta yang berikut di ICD-9. Jadi sebetulnya kita itu di organisasi kesehatan WHO ya itu punya panduan dalam artian anutan.
Ya, panduan ini sebetulnya pada awalnya sejak 1977 itu mencantumkan bahwa homoseksual itu sebagai penyakit kejiwaan, gitu ya. Nanti kita akan lihat slide berikut, itu sekarang tidak menjadi homoseks, itu tidak menjadi sebagai penyakit kejiwaan gitu. Next. Oke, makasih. Jadi kalau kita lihat ya, dulu homoseksual itu termasuk di kategori penyakit ini, ego-dystonic sexual orientation. Masuknya di situ. Ya, sampai tahun 1990 homoseksual itu tidak lagi menjadi satu penyakit. Ya, dulunya masuk menjadi kategori penyakit. Tetapi sekarang tidak lagi. Next. Kita lihat perubahannya ya. Kita lihat perubahannya. Apa yang terjadi pada tahun 1990. Penyakit itu masih ada, klasifikasi itu masih ada, tetapi ya, ada tetapinya. Jadi klasifikasi itu tidak berubah, tetapi intinya saya boleh jelaskan bahwa homoseksual itu tidak masuk ke dalam klasifikasi penyakit tersebut kalau dia tidak terganggu kejiwaannya. Misalnya, saya suka ketertarikan sesama jenis misalnya begitu ya. Tetapi saya tidak terganggu. Itu tidak termasuk sebagai penyakit ego-dystonic sexual orientation. Tetapi misalnya tertarik lawan jenis, tetapi saya merasa, aduh, saya kok nggak enak, karena sebetulnya saya tidak seharusnya atau keluarga tidak bisa menerima sehingga dia sampai cemas, sampai depresi, itu baru masuk klasifikasi ini, gitu ya. Tetapi ketika seorang homoseksual tidak merasa terganggu atau tidak nyaman dengan kondisinya, oke-oke saja dengan kondisinya, nah, itu tidak termasuk klasifikasi penyakit ini. Oke, next. Next. Oke, balik sebentar. Ya, nah di sini itu yang tadi saya jelaskan ya. Bahkan istilahnya ya di ICD 10, 1990 itu sudah tidak menjadi satu penyakit, dikuatkan lagi di ICD 11 gitu ya. Istilahnya panutan atau klasifikasi penyakit yang ditetapkan oleh WHO ya, itu sudah tidak menyatakan bahwa homoseksual itu sebagai satu penyakit begitu. Jadi intinya begini, saya mau tekankan, kalau seseorang dianggap sakit atau merasa sakit, pasti dia cari pengobatan begitu ya. Tetapi kalau ini sebetulnya satu kelainan, tetapi sudah tidak dianggap kelainan dan itu sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan kalau dunianya itu menganut DSM, kalau Indonesianya menganut PPDGJ, itu bagi kedokteran jiwa, ya, itu tidak mengklasifikasikan lagi homoseksual sebagai penyakit. Jadi boleh dibayangkan kondisi bahwa sebagai seorang tenaga medis, acuannya itu sudah tidak memasukkan homoseksual itu sebagai kelainan kejiwaan. Kecuali kalau misalnya dia mengalami kecemasan sampai depresi, baru dia dianggap
perlu diobati. Tetapi kalau dia seseorang homoseksual tetapi tidak mengalami kecemasan atau depresi, oke-oke saja, tidak perlu diobati. Sampai sebegitunya yang terjadi saat ini. Ya, mungkin itu yang perlu ditekankan, mungkin boleh dilanjut oleh Nancy. Terima kasih Dokter Irwan ya, jelas ya. Kita akan lanjut. Nah ini sebenarnya nanti akan lebih banyak di part yang kedua, tapi sebagai introduction bahwa banyak faktor penyebab yang bisa timbul. Tadi dokter sudah menerangkan banyak dari faktor fisiologis ya atau faal gitu. Lalu kalau dari faktor lingkungan atau traumatis itu juga ternyata menjadi penyebab ya. Misalnya faktor traumatis itu suasana dalam rumah tangga, ini juga tertulis dalam Roh Nubuat, dan juga dari pelajaran. Ya, saya pernah ikuti seminar mengenai hal ini. Jadi ada sikap ayah ataupun sikap ibu. Jadi contohnya dari buku juga yang saya baca dari seorang psikolog, dia mengatakan bahwa otoriter dominan dari seorang ibu. Ya, jadi kita sebagai ibu ya, juga berhati-hati ya. Ketika kita otoriter dominan yang luar biasa kepada anak, itu mempengaruhi juga sikap dan orientasi anak itu nantinya. Karena dia ya istilahnya kalau anak laki-laki yang ibunya sangat dominan dan menguasai dia sampai berteriak, marah dan sebagainya, akhirnya anak ini atau dia salah terus gitu ya. Anak ini akhirnya kejantanannya itu akan berkurang gitu ya. Akhirnya dia mencari sosok lebih, dia merindukan ibunya yang lembut, ya, yang feminis itu gitu. Akhirnya dianya yang mengarah ke sana gitu. Jadi itu adalah penelitian dari sisi psikologis. Kalau faktor kebiasaan atau lingkungan ini yang paling besar, yang kenapa kami juga terpanggil ketika diminta untuk membawakan ini lagi, karena lingkungan kita di dunia ini sekarang sudah lintas batas ya, karena adanya gadget, adanya televisi dan sebagainya. Jadi ada mulai dari tontonan kartun anak, bahkan hari ini saya lihat ada 11 contoh tontonan kartun anak yang mempromosikan secara di bawah alam sadar anak-anak itu menonton. Kita nggak tahu berapa jam anak-anak kita diawasi, dan itu masuk melalui kartun-kartun ya saudara-saudara. Misalnya walaupun dia cuma beberapa detik atau dalam pembicaraan atau dalam beberapa menit, bahkan ada yang jam, yang menunjukkan misalnya anak ini tidak apa-apa ibunya dan bapaknya sesama jenis, artinya ibu dengan ibunya sama atau ayah dengan bapaknya itu sama tuh. Dan itu dipertontonkan jadi untuk mempengaruhi pola pikir anak bahwa berterima terhadap hal-hal itu. Dan juga pengaruh pergaulan ini banyak sekali, bahkan ada sexual abuse atau experience waktu masih kecil itu juga mempengaruhi ya. Saya pernah nonton kesaksian beberapa gay yang ada di YouTube itu karena juga pengaruh dari pergaulan, didekati oleh kakak tingkat atau dia diolok-olok akhirnya dia menuju ke arah sana sekaligus gitu ya. Jadi pergaulan ini sangat luar biasa, saudara, mempengaruhi. Juga ini seperti tidur bersama katanya ya, kalau sudah besar tapi masih tidur bersama kedua orang tua, jadi dia tidak bisa membedakan lagi tentang perbedaan itu ya. Jadi ini akan diperdalam kemudian, saya hanya introduction. Nah ini juga menjadi konsiderasi kita dari tulisan Roh Nubuat, dikatakan bahwa bagi mereka tidak sesuatu yang kudus dalam kata rumah tangga, karena rumah tangga itu sendiri sering diracuni oleh kata-kata yang tidak penuh kasih, celaan yang pahit, anak-anak ditempatkan di posisi yang lebih buruk dari orang tua mereka dulu. Jadi sekarang mungkin tambah zaman, tambah stres dan sebagainya ya, dengan lingkungan dari dalam rumah sendiri, dan ibu-ibu bisa menjadi penyebab utama dari kejahatan fisik, mental, dan moral. Ya, jadi kejahatan tersembunyi yang mengobarkan gairah mereka, memanasi imajinasi, dan akhirnya menuntun pada percabulan dan perjinahan. Nah, kejahatan ini yang menghancurkan pembawaan banyak orang
pembawaannya dan menempatkan mereka untuk hampir segala jenis penyakit. Tadi, akankah kita mengizinkan anak-anak kita melanjutkan sebuah jalan kehancuran diri ini? Saudara, kalau tadi dokter katakan ini sudah dianggap hal yang wajar, jadi bukan penyakit lagi, nah itu juga kita perlu berhati-hati. Nah, kita harus mengangkat firman Tuhan itu tinggi di atas segalanya, ya. Artinya menjadi standar dari pemikiran kita dan juga anak-anak muda dan baik anak orang tua juga ya sampai saat ini, yang menjaganya adalah kembali kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kami ingin disclaimer juga bahwa di sini kami hanya mengangkat firman, bukan bermaksud untuk melukai atau ini hati orang ya, tapi kita membawa kepada Kristus standar firman-Nya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan adalah jelas, banyak sekali firman Tuhan yang kita harus angkat, tinggikan, dan itu akan menarik orang datang kepada Kristus atau kembali bertobat. Jadi jelas di dalam pandangan firman Tuhan dari Imamat 18 ayat 22, 20 dan ayat 13, bahwa tidur dengan sesama jenis seperti bersetubuh dengan lawan jenis gitu, itu adalah suatu kekejian. Jadi homoseksual itu bagi Tuhan adalah suatu kekejian gitu ya. Dalam Roma 1 ayat 26 juga itu hawa nafsu yang memalukan. Di sini katakan bahwa berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, karena itu mereka menerima balasan setimpal dengan kesesatan. Jadi jelas dari Alkitab mengatakan bahwa itu adalah suatu kesalahan, ya. Bukan hal yang wajar, lumrah. 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Timotius 1 ayat 10, Yudas 1 ayat 7, ya, sama seperti Sodom dan Gomora yang mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Jadi ini bukan hal yang wajar, saudara. Dan Matius 15 ayat 19, jadi dari pikiran itu timbul segala yang, dari hati, timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di sini perzinahan dan percabulannya dari bahasa aslinya kurang lebih seperti yang tadi diterangkan. Jadi dalam 1 Korintus 6 ayat 9, saya ingin sedikit ini ya, bahwa tidak tahukah kita semua bahwa orang-orang yang tidak adil atau unrighteous, tidak dalam kebenaran Kristus ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburit. Jadi firman Tuhan yang mengatakannya. Dan kita tahu model pernikahan keluarga yang mula-mula, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam and Eve, bukan Adam and Steve gitu ya. Jadi Tuhan menciptakannya, dan diciptakan manusia itu seperti gambar dan citra Allah yang dari bukan apa-apa, debu, tanah liat, menjadi serupa dengan Allah yang mulia. Jadi kita ini sebenarnya sudah diciptakan gambar Allah untuk menggambarkan karakter kemuliaan Kristus. Ya. Dan itu adalah model pernikahan yang suci dan setia, ya, yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan jemaatnya, pengantin laki-laki dan perempuan. Nah, Sodom dan Gomora kita tahu ya, bahwa sampai keluh kesah ini sampai naik ke surga. Sungguh sangat berat dosanya itu dalam Kejadian ya. Dan sampai tidak sampai 10 orang yang benar. Jadi kebejatan ini sudah sampai ke surga. Dan sampai malaikat Tuhan yang datang waktu itu, mereka banyak lelaki tua dan muda, katanya tidak terkecuali mengepung rumah Lot, lalu mereka bilang, malaikat itu yang dipanggil tuan-tuan, berarti itu dalam rupa laki-laki, lalu mereka minta malaikat itu keluar supaya kami pakai mereka. Jadi bayangkan itu dari dulu, dan itulah yang menyebabkan Sodom dan Gomora dibinasakan oleh api. Ya. Bahwa standar moral ini akan kembali seperti menyerupai Sodom, dan itu dengan cepat katanya. Dan pena inspirasi juga menyatakan bahwa dengan apa kita dapat menjaga pikiran,
adalah kecuali kita membentengi diri dengan firman Tuhan. Jadi kembalikan kepada firman saja sebagai standar. Dan sayangnya firman Tuhan itu mulai ditarik, saudara. Alkitab ditarik dari SD dan SMP di beberapa states, di US, di banning, karena dianggap katanya malah lucu ya. 2022 katanya Alkitab itu mengandung pornografi dalam beberapa buku. Jadi itu ditarik dari sekolah, dari tingkat SD, karena mungkin dari ada Kidung Agung dan sebagainya. Jadi malah Alkitab yang dikatakan yang tidak baik. Dan juga Alkitab ini dikatakan kontroversial terhadap topik seperti hak LGBT. Jadi dianggap rasis gitu. Jadi akhirnya tidak dimasukkan dalam kurikulum anak-anak. Jadi malah terbalik ya saudara. Nah, sebuah distrik ini di negara bagian ini mengatakan Alkitab ini karena ada perang dan sebagainya vulgar dan kekerasan. Jadi malah terbalik. Dunia ini sudah terbalik-balik, saudara. Mana yang salah jadi benar, benar jadi salah. Saya akan teruskan. Nah, ini semua menggenapi apa yang pernah dikatakan nubuatan ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang, tidak lagi peduli agama, menuruti hawa nafsu daripada Allah. Jadi akan cepat menuju Sodom pada akhir zaman. Dan dalam kutipan kemenangan akhir mengenai Alkitab yang ditarik, bahwa ketika perintah-perintah ilahi itu ditolak, maka dosa tidak lagi tampak sebagai dosa. Dianggap hal yang wajar, bukan kelainan. Kebenaran tidak lagi diinginkan. Dan akhirnya memutarbalikkan doktrin Alkitab dan menghina hukum ilahi. Memasukkan ini dalam kepercayaan ribuan orang. Kita dibanjiri dengan segala macam yang mengatakan sosial media ini adalah hak dan ini adalah hal yang wajar dan masuk ke dalam gereja dan tidak terkecuali ya di tempat kita sendiri. Ya, saya melihat bagaimana Ted Wilson dan Pak Finley berusaha untuk meninggikan kembali standar Alkitab tentang hal ini. Dan ketika kemerosotan moral bangsa ini, lalu ada bencana dan solusinya adalah menyerang kembali lembaga Tuhan yang pertama, yaitu tentang pencemaran sahabat Kristen. Karena sebenarnya ada dua lembaga kembar ya, yang mula-mula dibentuk Tuhan di Eden, yaitu pernikahan yang benar di hari yang ke-6, lalu masuk mau buka sabat, Tuhan menguduskan sabat yang benar. Jadi menguduskan pernikahan lalu menguduskan sabat yang benar. Dua lembaga ini yang akan diserang karena ini menyerang otoritas Allah, firman Allah dan hukum Allah yang merupakan karakter Allah. Jadi untuk merusak moral manusia dan kesadaran, akhirnya banyak dituai jiwa-jiwa bagi setan ketika Yesus datang. Nah, ini hal yang wajar ya di mana-mana, bahwa Tuhan itu tidak menciptakan Adam and Steve atau Hawa dan Hani, tapi Adam dan Hawa. Nah, kemerosotan moral ini akan dianggap sebagai pencemaran sahabat Kristen. Jadi ini lembaga kembar yang akan saling dihubung-hubungkan karena adanya kemerosotan moral. Oh, ini karena harus kembali ke gereja sehingga harus kembali menghormati hari Minggu dan sebagainya untuk memperbaiki moral masyarakat. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana hubungan perusakan lembaga kembar Tuhan. Nah, saudara, pada akhirnya dalam Wahyu 14 ayat 15, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena tuaian sudah matang. Artinya dosa itu sudah masak, bertimbun-timbun sampai ke langit, dan situlah Kristus akan memisahkan ya, akan membawa dosa itu kepada kebinasaannya. Tapi saudara, dalam Tuhan, saat ini kasih karunia Tuhan itu masih luar biasa lebar terbuka. Karena Kristus sedang berada di bilik yang Maha Kudus melakukan pembelaan. Ketika saya seorang pendosa yang pulang dan sungguh-sungguh bertobat, kita akan ampuni saudara, menerima jubah kebenaran dari Bapa Surgawi. Dia akan menutupi segala pelanggaran kita. Kalau kita pulang datang kepada Yesus lalu kita minta ampun,
sungguh-sungguh bertobat. Bertobat adalah tidak kembali lagi kepada dosa atau pelanggaran kita. Dia adalah Almighty God. Ya, dia itu bisa mengubahkan orang kalau kita datang dan kita melatih diri kita di dalam kasih karunia-Nya. Dia aja yang sanggup menciptakan itu dengan jadilah terang, jadilah malam, jadilah matahari dengan kata-kata. Apakah kita tidak percaya akan kuasanya? Oleh sebab itu seorang pastor dan psikolog mengatakan bahwa homoseksual bahkan bisa merubah lifestyle kehidupan seksualnya dan dapat disembuhkan melalui Kristus dengan melalui pertobatan dan iman. Dengan iman kita percaya Kristus sanggup merubah kita dan membawa kita dalam keampunan. Dan ada kesaksian dari, saya ingin menutup dari Pastor Mark Finley, pada waktu itu dia didatangi oleh seorang yang gay, yang sudah 12 tahun terperangkap dalam kehidupan seperti itu, dan dia sudah transgender. Walaupun dia pikir dia ketika transgender dia akan bahagia, karena dia memilih untuk menjadi lain jenis dari waktu dia lahir. Tapi ternyata selama 12 tahun hidupnya katanya dia mengalami kehampaan. Tidak ada sesuatu yang missing, ada yang hilang dalam dirinya. Dan ketika itu dia dibawa kepada Kristus dan dia menemukan damai sejahtera dan berangsur-angsur Tuhan membantunya untuk mengubah hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah menjadi pelajaran kita pagi ini. Kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk pelajaran yang telah kita ikuti bersama-sama dari narasumber, yaitu dari Sis Nancy Rompas dan juga Dr. Irwan. Nah, tiba saatnya kita untuk masuk dalam sesi tanya-jawab. Ya. Untuk sesi tanya-jawab ini, saya persilakan kepada seluruh partisipan yang hadir untuk bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan ya. Oke. Baik, setelah di sini baru ada satu penanya. Yaitu dari Richard Jimmy Irawan. Oke, saya akan bacakan. Sebentar. Oke, sebentar. Dari penjelasan dokter bahwa masing-masing orang punya hormon lawan jenis meski resesif. Pertanyaannya, ini berarti untuk Dokter Irwan ya. Pertama, jadi memang ada peluang seseorang jadi transgender? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah pemicu perubahan hormon-hormon itu berubah proporsinya secara signifikan? Ya, kami persilakan pada dokter. Oke, saya langsung jawab ya. Iya, silakan. Yang pertanyaan yang pertama, jadi memang ada peluang seseorang jadi transgender? Iya. Ya, apabila ada terjadi kelainan-kelainan di dalam gen, tetapi angka kejadiannya itu cukup kecil sekali. Tetapi yang perlu ditekankan sebagai transgender ya, jadi ada perbedaan. Jadi LGBTQ itu ada L, lesbian, gay, kemudian bisexual, kemudian T-nya itu baru transgender. Jadi ada perbedaan antara homoseksual dengan transgender. Begitu ya. Kalau transgender itu adalah misalnya seorang laki-laki yang istilahnya dia nyaman sebagai gender perempuan. Ya, mungkin kita lazimnya bilang seorang mungkin waria begitu ya. Bahkan kalau misalnya dia sampai melakukan operasi ya, operasi kelamin, operasi payudara gitu-gitu sampai kelihatannya itu namanya transseksual begitu ya. Jadi ada perbedaan antara transgender dengan orientasi seksual saja. Ya, yang membawa orientasi seksual itu membawa kepada homoseksual.
Jadi kalau pertanyaannya hanya transgender, ya memang mungkin, gitu ya, meskipun dengan angka kejadian yang cukup kecil. Kemudian yang kedua, apakah pemicu perubahan hormon itu berubah proporsinya secara signifikan? Maksudnya pemicu itu kalau sampai itu asalnya dari gen, ya memang bedanya bisa banyak, begitu ya. Membawa orang itu kepada transgender bisa-bisa saja. Tetapi ya itu tadi angka kejadiannya kecil. Tetapi kalau kita lihat nanti orang menjadi homoseksual atau istilahnya LGBT bahkan transgender itu dalam artian laki-laki dia berekspresi gender sebagai perempuan gitu ya. Itu ada banyak pengaruh di sana, bukan hanya secara cuman biologis dan fisiologis aja gitu ya. Psikisnya bisa, traumatisnya bisa, kemudian lingkungannya bisa. Jadi boleh dibayangkan seseorang yang punya lingkungan transgender begitu ya, kemudian dia terpengaruhi, bisa jadi dia tadinya laki-laki, bisa jadi kecewek-cewekan, bahkan dia melakukan penyuntikan hormon dan lain sebagainya untuk merubah itu. Jadi istilahnya yang salah itu di pikirannya dulu begitu. Ya, pikirannya dulu yang memang salah gitu ya. Tetapi yang tadi sudah banyak kali ditekankan bahayanya sekarang bahwa itu dianggap normal sehingga malah ya istilahnya gini ya, yang salah aja disuruh ngobatin kalau punya keinginan yang tadi sudah dibacakan di Matius 15:19, kalau hatinya kita ini salah tapi dikasih tahu nggak mau, itu aja sudah bisa timbul sesuatu yang jahat begitu ya. Apalagi yang parameter salahnya ini dibilang nggak salah begitu. Wah, itu akan tambah runyam begitu ya. Mungkin di situ. Baik, terima kasih Dokter Irwan dan kiranya boleh puas ya Saudara Richard Dimi Irawan dengan jawaban dari Dokter Irwan ya. Berarti memang firman Tuhan itu luar biasa ya, mengingatkan kita bahwa pikirkan yang benar, yang baik ya dalam hidup kita. Itu Filipi 4 ayat 8 kalau nggak salah ya. Jadi memang dari pikiran itu bisa merubah kehidupan kita. Ya, ada yang resign di sini, Dr. John Watupongo. Selamat pagi, Dr. John. Silakan. Baik, selamat pagi, Hmm. dokter siapa tadi ya? Lupa saya. Dr. Irwan. Dokter Irwan, Irwan, Dok. selamat pagi, Bu Pagi. Peggy. Ya, pagi. Shalom. Shalom. Ya, jadi topik ini sangat cukup menarik ya, karena memang akhir-akhir ini sudah mulai banyak mengenai transgender ini. Ya. Tadi dokter sudah menerangkan mengenai fisiologinya, ya, fisiologi seorang wanita, seorang laki-laki. Kemudian juga mungkin sudah anatomi juga disinggung sedikit tadi. Nah, saya ingin bertanya mengenai ayat-ayat di Alkitab yang dimana itu LGBT ini berhubungan juga dengan Alkitab ini, ya. Seperti misalnya di Imamat itu, Imamat 18 ada ayat mengatakan apabila berhubungan laki-laki dengan laki-laki itu ada satu kekejian, ya. Nah, demikian juga di ayat-ayat di Matius, di Roma tadi semua sudah itu. Nah, yang saya tidak bisa tangkap ini, ya, saya bisa tangkap itu bagaimana ini Tuhan menciptakan kita, ya, manusia, perempuan dan laki-laki. Dan tadi kenapa kok bisa kita terjadi LGBT? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malahan LGBT ini dijadikan satu undang-undang di beberapa negara. Ya. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Hubungan antara isi Alkitab, isi di Alkitab dengan yang terjadi secara nyata di kehidupan kita ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dokter Jan. Bagaimana Dokter Irwan? Apakah bisa menangkap apa yang menjadi Ya, pertanyaan? terima kasih pagi Dr. John. Eh, memang dasar kita cuman firman aja ya, karena memang sekarang ini yang mungkin Dr. John juga ketahui bahwa intinya kalau parameternya sudah mengatakan itu bukan kelainan, bagaimana ya kita menyatakan sesuatu itu penyakit atau kelainan kalau parameternya sudah tidak mengatakan begitu. Tetapi kalau kita berparameter atau berpegang pada firman, itu sudah jelas sekali dinyatakan bahwa itu adalah satu kekejian. Tetapi kita juga tahu bahwa di dunia ini terjadi peperangan begitu ya, terjadi peperangan antara yang benar dan yang tidak benar begitu ya. Ada peperangan dan peperangan ini terjadi yang tadi sudah disebutkan oleh Saudari Nancy bahwa ingin dirusak itu. Jadi setan itu tidak senang melihat bahwa ciptaan Tuhan atau istilahnya keluarga yang sudah diciptakan Tuhan itu benar begitu. Jadi diciptakanlah sesuatu varian yang membuat itu rusak. Meskipun rusaknya oke, mungkin rusaknya ya intinya begini ya. Namanya kudus suci itu adalah 100%, nggak bisa 99,9%, itu nggak bisa. Jadi harus 100% harus. Tetapi intinya setan pingin dari berbagai aspek itu dirusak. Entah dari kondisi keluarganya, mungkin kalau bisa sama, mungkin masih tidak homoseksual, dirusak itu kondisi keluarganya. Ketika rusak kondisi keluarganya, mungkin punya impact ke anaknya. Nah, mungkin juga punya impact ke cucunya begitu ya. Jadi ini kan terus, bahkan setelah ribuan tahun begitu ya, kerusakan ini sudah istilahnya puncak-puncaknya lah begitu ya. Jadi kalau misalnya sampai keluarga itu dirusak dan bahkan kalau kita balik ke firman ya, Tuhan itu sebetulnya sekarang sedang menanti pengantin wanita. Siapa pengantin wanita itu? Umatnya. Kalau itu sampai gender ini dibikin ya, tadi yang contoh lah, misalnya Saudari Nancy tadi katakan bahwa harus diakui ada laki-laki, perempuan, dan ada ini varian yang lain tidak bisa diklaim sebagai laki-laki. Jangan disalahkan juga, kalaupun tidak diklaim sebagai perempuan, walaupun dia perempuan, jangan disalahkan juga. Nah, itu yang akan membuat samar. Jadi, ya memang firman itu jadinya samar nanti. Makanya kita perlu berpegang teguh kepada firman, meskipun medis, kalau kita punya dasar firmannya, nah itulah pegangan kita. Mungkin di situ. Mungkin ada yang mau Sis Nancy boleh tambahkan kalau memang mau ditambahkan. Sedikit aja. Terima kasih. Iya, Ibu Nancy. Ya, betul. Tolong tambahkan sedikit kalau dari segi pandangan Alkitab ya. Iya, Dokter. Saya coba ya, kita masuk ke Kejadian 1 tadi ayat 27. Allah menciptakan manusia itu kan sesuai gambar citra Allah, mulia. Dan diciptakannya dia di situ ada gender yang dia sampaikan ya, bahwa ada laki-laki dan perempuan. Jadi dua gender yang jelas. Lalu di ayat yang ke-28 itu gunanya juga ya setelah diberkati Allah berfirman, jadi firman-Nya Tuhan beranak cuculah. Jadi laki-laki dan perempuan akan bisa beranak cucu karena tadi dari segi penjelasannya dokter ya jelas fungsi-fungsi masing-masing akan menghasilkan keturunan. Nah, dari situ saja kita sudah melihat dari dua ayat ini bahwa yang diserang itu memang dari firman yang pertama, otoritasnya Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ini sudah mulai, oh nggak apa-apa kalau saya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Sebenarnya kan masalahnya situ, walaupun ada
20-30 jenis komunitas yang mereka klaim, sebenarnya ujungnya itu adalah either ya pastinya homoseks, artinya sesama jenis. Nah, Tuhan kan tidak menciptakan sesama jenis supaya bisa beranak cucu. Akhirnya kan tidak bisa juga melaksanakan apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi di sini mulai dirusak dari mulai akarnya sampai kepada ya seperti tadi dokter katakan sampai ke ujung-ujung, dan akhirnya pola pikir dirusak dan sebagainya. Dan akhirnya ini dinyatakan juga bukan suatu penyakit tadi yang dikatakan oleh dokter, dan akhirnya orang tidak mau merasa dirinya untuk kembali. Ya, either kalau ini penyakit berarti harusnya, kalau ini salah harusnya kembali kepada Alkitab. Yang nggak benar akhirnya dijauhilah firman, dijauhilah seharusnya treatment yang membawa pada perbaikan. Nah, ini akan terus didengung-dengungkan sampai akhir zaman ini. Intinya ujung-ujungnya yang diserang kembali otoritas Allah. Sehingga Tuhan selain kejadian di dalam imamat dan lain-lain tegas mengatakan bahwa kalau berhubungan sesama jenis itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Kenapa jijik? Bukan artinya manusianya ya. Jadi dosanya yang jijik bagi Tuhan. Karena apa? Dosa ini dalam Yesaya 59 ayat 2, dosa ini pemisah antara engkau dan Allah. Dan yang tidak mendengar doamu, membuat saya tidak mendengar doamu, kata Tuhan, adalah dosamu. Jadi Tuhan mencintai orangnya. Tapi karena ada si dosa ini, jadi akhirnya Tuhan tidak bisa selamatkan orangnya. Padahal dia mau selamatkan orangnya. Tapi karena nempel si dosa ini dengan orangnya, jadi itu jadi pemisah antara orang ini dengan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan tuh tidak menjijikkan lah dosa itu. Karena itu jadi pemisah kamu dan saya ke Tuhan. Nah, itulah Allah ingin supaya kita terpisah dari dosa itu sehingga dia bisa bungkus kita dengan kuasa darahnya untuk selamatkan kita. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak John. Mungkin tambahkan sedikit ya. Intinya setan itu ingin membiaskan apa yang diciptakan Allah, meskipun itu hanya sedikit. Dan dalam sedikit itu perubahannya terus bisa tiba-tiba seperti ini. Dalam artian ini kan progres yang sedikit demi sedikit, tetapi akhirnya berujung ke seperti undang-undang lah, kemudian seperti parameter diubah yang tadinya nggak punya, itu perubahannya sedikit-sedikit terus ditanamkan terus tanpa mungkin manusia itu terasa, ya. Tetapi kalau sudah sampai puncak begini, mestinya kerasa begitu ya, mestinya kerasa itu kalau kita balik lagi kepada firman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter penjelasannya Ibu Nancy ya. Terima kasih. Ya, sudah puas ya Dokter John, terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Yohana. Bagaimana menghadapi mereka yang terjerumus dalam hal ini? Dan bagaimana cara pemulihannya? Mengingat bisa-bisa saja sudah masuk dalam jemaat kita. Ya, betul sekali Bu Yohana, sudah masuk ke dalam jemaat kita ya. Nah, bagaimana menghadapi mereka ini yang sudah terjerumus? Dan bagaimana pemulihannya? Tadi sedikit sudah dibahas oleh Ibu Nancy dan Dr. Irwan. Namun untuk Ibu Yohana kami persilahkan kedua narasumber untuk bisa menjawab. Sebelum dokter mungkin ya. Siapa duluan ini? Mungkin asistensi ya? Ya, nanti dokter tambahkan atau yang lain di sini. Jadi memang ini memang sudah masuk ya ke dalam gereja kita sampai harus ada seperti penjelasan khusus dari Presiden BGC ya untuk masalah ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita ini mungkin tidak dibekali dengan ilmu psikologi atau apapun, tapi kita memiliki firman di tangan. Dan yang pasti adalah orang-orang yang mengalami ini, mereka itu mengalami loneliness dan rejection. Itu yang perlu kita dalam hati kita, bahwa mereka itu kesepian dan mengalami penolakan. Itu yang pertama. Jadi kita
kalau memang kita mau membawa, kita harus memiliki hati yang mengasihi, memang untuk mengasihi, untuk membawa, bukan untuk menghakimi. Itu yang pertama. Jadi kalau datang ke gereja, gereja adalah bengkel, kita sendiri adalah orang yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi semua orang bisa datang ke gereja, dan di sini ada metode yang bagus sekali yang diberikan oleh seorang pastor dan psikolog. Dia menerangkan tentang leader, LEADER, leader method. Tapi pada dasarnya intinya adalah lead to Jesus, lead L-nya, lead to Jesus, ya, yaitu bahwa Kristus itu mengasihi, ya tadi mengasihi orangnya, mengasihi dia itu. Lalu direct itu buat direct kepada Alkitab, kembalikan bahwa buat pengertian bahwa sekarang kan pandangan ini membuat bahwa ini bukan dosa lagi, ini bukan penyakit lagi, tapi bahwa kembali kepada standar yang mula-mula, standar Kristen, untuk mengerti tentang pandangan Allah yang memandang tentang homoseksual ini sebagai dosa. Kita harus kembalikan pandangan itu, sehingga dia mengerti dari terpaan dunia ini yang mengatakan ini baik-baik saja, ini bukan dosa, ini adalah hak, bahwa kembali kepada God's view tentang homoseksual bahwa as a sin, sehingga dia akan ditarik dari firman itu kepada Kristus, membawa kepada pertobatan. Jadi guide mereka, dan kita mungkin mendampingi, menemani untuk turn ya, kembali kepada dari hal yang salah tersebut ya saudara. Karena sebenarnya homoseksual ini adalah yang salahnya adalah dosa perjinahan akhirnya ya, karena sesama jenis kita tidak diciptakan Tuhan untuk itu, untuk berpasangan, dan akhirnya membawa kepada seks bebas biasanya. Nah, itulah maka untuk menjadi seorang officer atau seorang majelis dan sebagainya, itu ada higher standard dan Alkitab yang menjadi pegangan. Kalau untuk bawa ke gereja, ya semua orang bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan, tidak ditolak. Tapi ada higher standard untuk kedudukan-kedudukan fungsi khusus pelayanan di dalam gereja. Mudah-mudahan bisa menjawab, mungkin dokter bisa tambahkan atau yang lain. Iya, terima kasih jawabannya Sis Nancy. Saya pikir cukup jelas ya, cukup jelas, dan juga tadi pemulihannya jelas diberikan yang namanya LDGT ya, LDGT. Jadi harus ada, kita jangan menghakimi ya, jangan menghakimi mereka. Namun perlu ditambahkan juga bahwa pelajaran firman Tuhan itu harus jelas diterapkan di jemaat ya, gitu ya, Sis Nancy ya. Sehingga kehadiran dari orang-orang yang kita bahas saat ini jangan ditolak begitu kan di gereja ya, tapi bawa mereka untuk lebih mengetahui kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada yang resen di sini, Bapak Harjono Hadi Saputro. Selamat pagi Pak Harjono, silakan di unmute. Oke. Ya, selamat pagi Bu Pagi, terima kasih. Pagi. Sangat prihatin ya, kita melihat ini dari waktu ke waktu. Tuhan menciptakan manusia itu dengan tegas laki-laki dan perempuan. Tapi saat ini kita kadang-kala kecelek. Dikira laki-laki badannya sterek, badannya kuat. Setelah bertindak, berbicara, tahu-tahu seperti perempuan. Ya, pada waktu kecil anak itu laki-laki. Setelah menjelang dewasa, kok jadi seperti perempuan. Nah, sekarang saya mau, memang banyak faktor lingkungan juga yang mempengaruhi. Tapi apakah ada faktor dari makanan yang bisa mempengaruhi hal ini? Ya, karena sekarang kita melihat bahwa makanan-makanan
yang disajikan untuk camilan ataupun makanan-makanan lain, ya, itu sudah banyak dibumbui bahan-bahan kimia. Seperti, ya, contohnya yang sederhana aja, rasa durian, rasa manggis, pokoknya rasa-rasa yang sebenarnya bukan dari yang sebenarnya. Kalau rasa durian itu dari durian. Tapi rasa durian ini bukan dari durian, mungkin dibuat. Nah, ini semuanya ya ada banyak sekali ya makanan yang dibumbuin oleh apa namanya bahan kimia yang menjadikan anak-anak itu senang, bahkan orang dewasa itu senang mengkonsumsinya. Apakah ini bisa berpengaruh atau ini mempengaruhi juga pertumbuhan anak-anak ini menjadi kelainan di dalam hal apa namanya seksual itu tadi yang kita dapatkan ya. Itu saja saya rasa. Ya, terima kasih Pak Harjono ya. Mungkin lebih kepada makanan-makanan siap saji juga seperti itu ya. Iya, betul. Makanan-makanan populer oleh orang-orang muda Yang pabrikan ya, yang pabrikan itu. Iya, kalau untuk pertanyaan ini saya persilahkan Dr. Irwan untuk menjawabnya. Pagi Pak Harjono. Jadi kalau saya belum pernah membaca maksudnya makanan misalnya perasa atau perisa atau pewarna begitu makanan bisa menyebabkan secara langsung LGBT begitu ya. Tetapi kalau kita lihat rentetannya ya kemungkinannya ada dalam artian begini. Satu, kalau kita tadi sudah disebutin fast food gitu ya, siap saji. Contoh ayam broiler, gitu ya, ayam potong begitu ya. Nah, ayam potong ini karena konsumsinya sudah sedemikian banyak ya, salah satu efek dari siap saji itu tadi ya, fast food itu tadi banyak yang menggunakan itu, sehingga yang pasti angka kejadian mikropenis pada laki-laki itu banyak. Dalam artian begini, mungkin anaknya laki-laki, kalau misalnya ada yang istilahnya mikropenis, maksudnya penisnya itu kecil banget. Itu salah satunya. Nah itu kalau itu sudah diteliti memang ada efeknya begitu ya. Ketika banyak makan siap saji, ya jadi mikropenis begitu. Itu angka kejadiannya cukup banyak, iya cukup banyak. Ya, nah karena itu kita ketahui bahwa contoh kayak ayam potong begitu ya, itu kan untuk membesarkannya disuntik hormon estrogen, supaya dia cepat besar, cepat menghasilkan begitu ya, bahkan yang petelur cepat menghasilkan begitu. Nah, pertanyaannya apakah hormon estrogen itu bisa menyebabkan yang kita makan itu bisa menyebabkan perubahan hormon di dalam tubuh kita? Kalau mikropenis itu terjadi, ya kan, itu kan juga pengaruh hormon, gitu kan? Pengaruh hormon. Kalau pengaruh hormon terhadap biologisnya kita bisa terjadi, berarti apalagi mungkin secara yang mempengaruhi psikis kita, gitu ya. Karena hormon kita juga menentukan atau mempengaruhi psikis kita juga, begitu. Kemudian dari tulisan Roh Nubuat dikatakan kalau bahkan ketika kita makan daging begitu ya, itu bisa menyebabkan kita ini ya merubah nafsu-nafsunya kita begitu ya. Itu tulisan Roh Nubuat dikatakan begitu. Jadi kalau sampai secara penelitian yang mengatakan itu saya terus terang masih belum pernah baca, tetapi punya efek ya. Saya rasa ada, gitu ya. Saya rasa ada. Ditinjau dari penelitian dunia yang tadi saya katakan menyebabkan mikropenis, gitu ya. Itu yang sudah diteliti memang. Kemudian ditambah dengan tulisan Roh Nubuat yang mengatakan apa yang kita makan itu memang punya pengaruh terhadap tubuh kita, gitu ya. Anggap misalnya itu tidak
langsung kepada fisik kita, tetapi ketajaman berpikir, kalau kita kurang bertarak atau apa itu istilahnya, wah gelojoh begitu ya, gelojoh apa makan itu pikiran kita sudah terbiasa tidak bertarak begitu. Sehingga apapun nanti membawa keinginan-keinginan kita ingin dituruti begitu. Nah, mungkin keinginan-keinginan yang nggak benar pun mungkin juga bisa kurang remnya istilahnya gitu ya, kurang apa ya, nggak ada remnya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan makan kita mempengaruhi kehidupan kita. Itu Kurang yang pakem remnya. ya, remnya kurang pakem gitu ya. Sudah ditambahkan oleh Bu Sinaga. Terima kasih. Mungkin saya di situ, mungkin kalau Saudari Nancy ada tambahkan, silakan. Terima kasih pertanyaan Pak Arjono. Saya tahu Pak Arjono ini juga background-nya kesehatan ya. Jadi biar dokter saja langsung menjawab. Terima kasih Om. Ya, baik. Pak Harjono, semoga sudah menjawab ya. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Baik, kami akan lanjutkan membacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Dr. Gunawan Cahyadi. Selamat pagi, Pak Gunawan. Ini izin tanya kepada narasumber, apa kelainan seksual ini akan jadi dosa kalau hanya masih pada tahap orientasi atau imajinasi saja dan belum atau tidak dipraktekkan? Apa ada contoh-contoh terkait yang bisa di-share? Itu yang pertama. Bagaimana pula menghubungkan gejala LGBT plus terhadap unsur kebudayaan suatu bangsa? Oke, sebentar. Ya, unsur suatu bangsa. Apa artinya tanda plus tersebut? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan, ya boleh mungkin Sis Nancy ya yang menjawabnya. Iya. Oke, Baik, terima kasih Pak Gunawan Cahyadi. Tadi saya yang langsung yang kedua dulu karena tadi masuk dalam materi yang menghubungkan gejala LGBT plus terhadap unsur kebudayaan suatu bangsa. Apa artinya tanda plus? Tadi sudah dijabarkan ya Pak Gunawan. LGBT plus itu jadi plus sekarang ada Q, queer, ada I, intersex, pokoknya jadi banyak, ada double quadrat, S, AA gitu, aseksual dan sebagainya. Jadi berkembang terus Pak, nggak cuma berhenti sampai lesbian, gay, bisexual, transgender. Jadi ada lagi mereka mengatakan ada queer, ada intersex dan sebagainya, itu sampai akhirnya jadi 20 jenis. Makanya plus tadi supaya menyingkat saja. Itu pertanyaan yang kedua tadi langsung. Dan gejala ini ya unsur budaya karena dianggap bukan penyakit, dianggap hal yang wajar, akhirnya diterima secara kebudayaan, terutama di daerah West ya, Barat. Untungnya di daerah Timur ini masih budaya, ya istilahnya budaya tradisional atau konservatif, sehingga masih mempertanyakan itu terus. Dan puji Tuhan lah kita masih di daerah Timur ya, semoga seperti itu terus. Tapi kalau di daerah lain itu serangannya semakin besar. Walaupun Asia tidak menjamin, jadi seperti saya pernah jalan-jalan ke Thailand gitu ya, wah itu sudah tidak bisa membedakan, kayak Om Har tadi bilang, wah dia sangat lemah gemulai, cantik dan sebagainya, rambutnya panjang, saya pikir wanita, ternyata bukan dan sebagainya. Jadi sudah masuk dalam kebudayaan, itu hal yang biasa dan akhirnya berterima. Bahkan misalnya tari-tarian yang menari sudah bukan lagi jenis yang waktu itu female misalnya, tapi male sebagai female dan sebagainya. Nah, kalau tentang pertanyaan yang pertama, Pak Gunawan, saya mencoba menjawab tentang kalau dia masih dalam orientasi atau imajinasi dalam pikiran ya. Ayat Alkitab banyak sekali mengatakan ya, hati-hatilah dengan pikiran kita. Seperti tadi ada yang dibacakan oleh dokter ya, dari dalam hati timbul dalam pikiran dan akhirnya itu yang dilakukan. Jadi sangat dekat sekali antara pikiran dengan keputusan dan apa yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam Ulangan 15 ayat 9, hati-hati dalam pikiran
timbul pikiran dursila itu hati-hati. Jadi dari dalam pikiran dursila aja kita sudah bersalah karena malaikat pun bisa membaca pikiran ya. Kalau malaikat jahat tidak bisa membaca pikiran, tapi malaikat baik atau Allah itu bisa membaca sampai dalam pikiran, dan pikiran yang tidak diserahkan disebut pikiran dursila. Jadi kalau Alkitab sendiri dalam Ulangan 15 ayat 9 sudah mengatakan pikiran yang salah, pikiran dursila, berhati-hatilah dengan itu. Lalu di Pengkhotbah 10 ayat 20, Filipi 4 ayat 8, makanya tadi Bu Peggy katakan ya, Kolose 3:2, pikirkan perkara-perkara yang di atas, pikirkan perkara-perkara yang baik, karena dari situlah akan menjadi tindakan. Dalam Roma 12 ayat 3, pikiran-pikiran yang patut, ketika kita memikirkan itu, kita dapat menguasai diri. Oleh sebab itu, ada seorang psikolog mengatakan kepada kami pada waktu lagi diskusi sekolah sahabat, latihlah pikiran. Karena kalau pikiran ini dilatih, akhirnya kita menjadi melakukan apa yang dilatih dalam pikiran itu. Misalnya berbuat baik, buat benar. Dan contoh ya, sayangnya dalam kisah Lot, walaupun sampai malaikat sendiri yang tarik keluarga Lot untuk bisa selamat, karena ada doa pengantaraan dari Abraham, Lot dan anak-anaknya selamat, istrinya tidak, karena pikirannya selalu memikirkan dunia, akhirnya dia nengok ke belakang hanya untuk melihat kembali apa yang dia punya, teman-temannya, hartanya, dan dia nengok. Jadi dari pikiran aja dia membuat pilihan untuk nengok secara nggak sadar. Nah itu. Dan juga anak-anak Lot, walaupun selamat yang kedua anak ini, tapi akhirnya karena mungkin dalam kehidupan lingkungan Sodom dan Gomora, akhirnya anak-anak ini, saudara yang kasih tahu akhir ceritanya ya, dia sendiri akhirnya melakukan dosa yang keji juga, yaitu tidur dengan ayahnya gitu ya. Karena selalu dalam pikiran atau lingkungan atau apa yang dilihat itu hal yang tidak apa-apa, hal yang wajar. Nah, itulah membawa kepada akhirnya kepada kejahatan berikutnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih Sis Nancy. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, tambahan dari Dr. Gunawan. Dr. Irwan, selain ayam potong atau boiler yang dapat disebabkan mikropenis, jenis-jenis makanan atau zat-zat apa lagi yang dapat jadi penyebabnya? Sampai umur berapa mikropenis dapat dikoreksi? Mungkin untuk jenis-jenis makanan lainnya, ini nggak bisa terperinci ya, Dr. Gunawan, tapi lebih kepada contoh-contoh dan kita bisa lihat tipe-tipenya secara sendiri ya. Karena nggak bisa di list seperti apa gitu ya. Dan tadi sudah dibahas juga selain makanan siap saji, ada juga makanan-makanan yang gaya hidup anak-anak muda sekarang gitu ya. Namun saya akan serahkan kepada Dr. Irwan untuk melengkapi jawaban kepada Dr. Gunawan. Terima kasih Dr. Gunawan. Silakan Dr. Irwan. Iya, selamat pagi Dr. Gunawan. Jadi kalau kita ketahui fast food ya banyak ya. Tetapi memang pada saat itu yang penelitian yang saya baca itu mengatakan itu tadi, gitu ya. Di luar itu sebetulnya banyak, tetapi intinya ada efeknya ketika hormon dari luar dimasukkan ke dalam tubuh kita, begitu ya. Begitu juga dengan daging-daging misalnya sapi, itu pun juga dalam makanannya dicampurkan hormon-hormon juga yang untuk mempercepat tumbuh atau besarnya itu. Ketika dia cepat bisa apa istilahnya beratnya bisa nambah dengan cepat, wah harga jualnya bisa lebih tinggi begitu ya. Orientasinya karena sudah bisnis jadi kadang tidak mengindahkan sesuatu yang mempengaruhi kesehatan. Kalau tadi ada pertanyaannya sampai umur berapa mikropenis dapat dikoreksi, sepengetahuan saya itu sebaiknya di bawah 7 tahun. Sebaiknya begitu. Intinya lebih cepat
lebih baik karena itu mempengaruhi hormon, istilahnya terapinya terapi hormon begitu ya. Kalau untuk mengobati itu, saya ingin tambahkan tadi ya, saya baca dapat dari, kita tahu ya, cerita Ayub di Ayub 1 ayat 5, yaitu dituliskan di situ di Alkitab kita, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Jadi kalau anak-anaknya habis pesta begitu ya, Ayub itu bangun pagi-pagi lalu mempersembahkan korban bakaran. Karena pikirnya Ayub begini, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi meskipun itu tidak dilakukan, tetapi kalau orientasi itu diikuti dan ya istilahnya dipelihara, bisa jadi itu suatu dosa begitu ya. Dan cukup berbahaya kalau sampai orientasi itu dibiarkan atau dipelihara. Karena ya itu tadi, bisa-bisa rem kita tidak baik, malah itu membawa kita ke perilaku seksual yang menyimpang. Karena banyak kejadian ya, komunitas itu sangat mempengaruhi. Makanya banyak kejadian kalau sampai orientasi-orientasi itu dipelihara, wah bahaya. Yang tadinya enggak bisa jadi. Jadi begitu, meskipun hanya bentuk orientasi, sadari bahwa itu satu kekejian, sehingga kita boleh datang kepada Yesus dan meminta pengampunan dan bertobat. Intinya begini, kita semua orang berdosa yang perlu kuasa penebusan Kristus, tetapi ketika kita disadarkan bahwa kita perlu berjalan bersama dengan Dia, ya kita jalan begitu, tanpa mencari alasan bahwa ini sesuatu yang normal atau wajar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh dunia. Mungkin di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Irwan. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan Dr. Gunawan Cahyadi. Ya, selanjutnya dari Rubiono Rumambi. Apakah menurutmu LGBT seharusnya dilarang di Indonesia melalui peraturan atau undang-undang? Jika ya, mengapa? Nah, ini mungkin Sis Nancy bisa menjawab. Terima kasih, Pak Ruby. Jadi saat ini di Indonesia memang walaupun ini menjadi polemik selalu kontra dan pro gitu ya, pro dan kontra, tapi di Indonesia masih menganut kepada suatu undang-undang yang ya kalau undang-undang pernikahan itu saya langsung lihat sekilas ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ya pasal 1 dia menyatakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu udah tegaskan, jadi pernikahan sesama jenis tidak ada di Indonesia atau tidak diatur. Artinya yang diatur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, KUHP pasal 292, larangan menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin. Ya, jadi ini juga ada di dalam KUHP. Di Indonesia masih seperti itu, Pak Rubiano. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk semua penanya dan saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada juga yang raise hand. Ya, namun saya masih memberikan kesempatan kepada oke. Ternyata Pak Gunawan bertanya lagi ya. Oke, saya akan bacakan bagaimana menurut para narasumber apa kaum LGBT+ ini dapat masuk surga dan berhasil diampuni pada tahapan pengadilan akhir nanti.
di mana kiranya peran dan fungsi Yesus sebagai penyelamat kita. Ya, sebetulnya ini tadi sudah dibahas juga oleh Sis Nancy, ada ayat-ayatnya. Namun demikian, saya berikan kesempatan Sis Nancy untuk mengulangi menjawab pertanyaan ini. Silakan Sis Nancy. Ya, terima kasih Pak. Tapi supaya jelas, saya izin satu layar ini, bahwa ini menjadi, ya kita tahu ya, ada kebenaran Kristus atau pembenaran oleh iman. Inilah yang menjadi pekabaran malaikat ketiga atau yang terakhir yang akan menutup kabaran ini. Bahwa saat ini Yesus Kristus sedang berada di bilik yang maha suci, melakukan pembelaan untuk umat-umat Tuhan yang datang kepadanya untuk memohon ampun. Dia akan ampuni, masih ada kesempatan. Jadi ketika seorang pendosa yang pulang kepada Kristus dan sungguh-sungguh bertobat, kita akan diampuni semuanya, siapapun kita, termasuk ya kaum yang tadi dikatakan. Dan kita akan ditutup dengan jubah kebenaran dari Bapa Surgawi. Dosa-dosa yang lama itu akan dipakaikan jubah kebenaran Kristus sendiri yang diperhitungkan benar. Tapi kita jangan kotori lagi jubah kebenaran Kristus itu, yaitu kita diminta sungguh-sungguh bertobat. Inilah peran Kristus. Dia akan langsung merangkul kita dan bahkan membungkus kita dengan jubah kebenarannya. Inilah kenapa Kristus masih sementara berada di bilik yang maha kudus, menantikan kita untuk mengakui semua dosa-dosa kita, dan kita akan dipakaikan jubah. Dan yang pasti banyak sekali kesaksian mengatakan bahwa apapun orientasi seksual kita, kalau salah, kita dapat merubah dan disembuhkan melalui Kristus. Karena dia adalah Allah yang Almighty God, ya, yang tidak terbatas kekuasaannya. Pilihan kitalah yang sering membuat keterbatasan kuasa Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau kita serahkan, maka kuasanya yang tidak terbatas itu bisa merubah dan bahkan mengampuni segala kesalahan kita. Itulah peran Kristus yang sekarang ini masih terbuka lebar untuk kita semua. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Dr. Gunawan. Dan selanjutnya adalah dari D. Sinaga. Gimana Undang-Undang Omnibus Law? Apakah sudah dibolehkan pernikahan LGBT? Karena peraturan binatang itu harus diberlakukan ke seluruh dunia. Ya, silakan Sis Nancy. Iya, kalau untuk yang LGBT belum atau tidak sampai di Indonesia dan di Omnibus Law tidak ada tentang itu ya Pak. Itu yang saya bisa jawab karena tadi ada kitab KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, dan juga Undang-Undang nomor 1 tadi tentang pernikahan, itu undang-undang. Jadi ini diatur dari hierarki yang tinggi, yaitu undang-undang. Dan di Omnibus Law tidak, kan Omnibus Law itu mengamend atau mengadendum banyak peraturan, tapi peraturan ini tidak dirubah atau diamend. Nah, kalau tentang binatang itu ya artinya ada dua lembaga ya yang diserang oleh setan. Yang pertama ya kebenaran tentang Sabat dan kebenaran tentang pernikahan yang suci. Yang Sabat itulah nanti yang oleh binatang. Itu nanti dengan membawa alasan untuk memperbaiki moral, yaitu serangan-serangan terhadap tadi lembaga Tuhan dari pernikahan tadi, dan juga kejahatan yang semakin merebak. Dan untuk memperbaiki itu semua, maka ada undang-undang yang lain untuk kembali kepada Tuhan melalui Sabat yang palsu. Nah, itu dua topik yang berbeda walaupun nanti saling berhubungan. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan satu lagi yang raise hand tadi, sudah tidak jadi raise hand, mungkin salah tekan ya. Tadi ada yang raise hand, saya lihat, namun sudah turun, sudah tidak raise hand lagi. Baiklah, pertanyaan sudah tidak ada dan saya pikir waktunya juga sudah sampai di penghujung acara. Kami akan serahkan kepada produser
pada produser God's Word Messenger, yaitu Sis Melisa, untuk melanjutkan acara. Terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Irwan maupun Sis Nancy Rompas. Dan juga kepada seluruh partisipan yang sudah bertanya. Saya akan serahkan kepada Sis Melisa untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Tante Peggy yang sudah memimpin sebagai moderator untuk sesi Q&A, dan juga terima kasih banyak Sister Nancy Rompas dan juga Dr. Irwan untuk materi yang sangat menarik tentang LGBTQ+ ini ya. Dan nanti masih akan ada part 2-nya, kita tunggu jadwal selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah join, juga Brother Alex bagi JBI yang sudah mentranslate, dan juga semua tim Oral Channel yang sudah bertugas. Dan saya akan membacakan sertifikat apresiasi untuk kedua pembicara kita. Certificate of Appreciation is proudly presented to Dr. Irwan M. Biomed for sharing knowledge as a speaker during Oral Channel webinar awarded April 7, 2024, signed by Oral Channel President Dr. Peggy Iskandar Wawor, SAMA PhD, dan juga God's Word Messenger Content Producer Melisa Apria Dompas, SAK MAK. Dengan keterangan yang sama, kami serahkan juga sertifikat apresiasi kepada Insinyur Nancy Rompas. Kiranya kedua sertifikat virtual ini bisa diterima dengan baik. Dan terima kasih juga Sis Nancy dan juga Dr. Irwan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Anci Sing Cantika, Share Your Faith. Sharing love, sharing peace and
Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu merdu, Share Your Faith. Kita akan tutup webinar kita pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan Sister Nancy Rompas untuk pimpin dalam doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, berlimpah kasih karunia-Mu Tuhan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau mengampuni segala salah dan pelanggaran kami. Apabila banyak dari hari ini ada kata-kata kami yang salah, kiranya Tuhan mengampuni. Dan ya Bapa, kami memohon agar kuasa Roh-Mu Tuhan yang akan berkenan mematraikan ini dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami selalu meninggikan firman-Mu dan menjadikan dasar dari segala pemikiran, tindakan, dan perkataan kami. Dan biarlah ya Tuhan, Kau akan menolong kami semua sebagai orang-orang muda atau sebagai orang tua yang ada dalam Zoom webinar ini, ataupun yang menyaksikan tempat yang lain. Biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Biarlah kami akan diselamatkan sebagai anak-anak-Mu ketika Engkau datang kedua kali. Lindungilah semua kami di sini Tuhan, dan juga keluarga kami yang lain dalam kebenaran Tuhan selalu. Terima kasih Bapak, juga tim Oral Channel di sini yang sudah eh, membuat acara ini berhasil. Kiranya Tuhan juga memberkati semua yang terlibat. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.